Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Rahayu dari kelas C4 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10121034. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Dr. Andes IR Budi Jatmiko MSI. Baik, di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang Al-Hamiyatul Ma'rifatullah, yang kedua yaitu At-Thariq ila Ma'rifatullah, yang ketiga yaitu Al-Manawi min Ma'rifatullah, dan yang keempat yaitu Al-Adilah ala Wujudillah. Baik, di sini ada materi yang pertama yaitu tentang Al-Hamiyatul Ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah atau mengenal. Ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Yang pertama yaitu asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga yaitu af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Adapun sarana dan cara mengenal Allah. Sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah. Yang pertama yaitu akal sehat, yang kedua para rasul, yang ketiga asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, dan yang kedua yaitu jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Berikut jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Yang pertama ada al-kubru atau sombong, yang kedua ada az-zulmu atau zolim, yang ketiga ada al-kadzibu atau dusta, yang keempat ada al-fusuku atau fasik, yang kelima ada al-kufru atau ingkar, yang keenam ada al-fasadu atau fasad, yang ketujuh ada al-ghuflah atau lengah, yang kedelapan ada kasaratul ma'asi atau banyak berbuat durhaka, yang kesembilan ada al-irtiyab atau ragu-ragu. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua tentang At-Thariq ila Ma'rifatullah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ayat qauliyah yang ada dalam Quran surat At-Tin ayat 1-5, dan yang kedua yaitu ayat kauniyah yang terdapat pada Quran surat Fussilat ayat 53 dan Quran surat Ali Imran ayat 190. Selanjutnya ada beberapa metode. Yang pertama yaitu melalui metode Islam. Yang pertama ada dengan nakli atau akal yang terdapat pada Quran surat Al-Mulk ayat 10 yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan yang kedua yaitu membenarkan yang terdapat pada Quran surat Al-Qaf ayat 37 yang artinya sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Dan yang ketiga yaitu ada menghasilkan iman. Selanjutnya yaitu ada metode selain Islam. Yang pertama yaitu ada dugaan hawa dan nafsu yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu ragu-ragu yang terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55. Yang ketiga yaitu berakibat kufur yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga tentang Al-Manawi min Ma'rifatullah, maradus syahwat atau penyakit hati. Yang pertama yaitu ada al-fisku atau kefasikan, yang kedua al-kibru atau kesombongan, yang ketiga al-zulmu atau kezaliman, yang keempat al-kidbu atau kedustaan, dan yang kelima yaitu kasaratul ma'ashi. Selanjutnya yaitu maradus asyubhah, masalah akal dan logika. Yang pertama yaitu ada al-jahlu, kejahilan atau kesombongan. Yang kedua yaitu ada al-irtiyab, keraguan-raguan. Yang ketiga yaitu ada
al-inhiraf, penyimpangan, dan yang keempat ada al-ghaflah, kelalaian. Selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat tentang al-adilah ala wujudillah, eksistensi Allah. Tuhan telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak terbantahkan. Selanjutnya yaitu ada eksistensi Allah. Yang pertama yaitu ada dalilul fitri atau dalil fitrah. Fitrah artinya al-khilafah, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah, terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surat Yunus ayat 22. Yang kedua yaitu ada dalilul hissi atau dalir yang dapat diindra, mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Terdapat pada Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27 dan terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 69 dan Quran Surat Ali Imran ayat 49. Yang ketiga yaitu dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Yang pertama ada teori sebab, contohnya itu mustahil sesuatu ada dengan sendirinya. Dan yang kedua yaitu teori keteraturan, contohnya seluruh alam semesta bergerak dengan sangat teratur. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada dalilul nakli atau nas, pembuktian keberadaan petunjuk kitab suci terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dan yang kelima yaitu ada dalilul tarikh atau dalil sejarah, membenarkan sejarah kenabian hingga kini keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah masih ditunjukkan terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 11. Mungkin cukup sekian materi yang saya bahas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.